Saya Bindu Indirata, NIM 1910211005. Di sini kami akan menjelaskan tentang hewan vertebrata, yaitu kadal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reptil kadal atau nama latinnya yaitu Maboya multifasciata. Ciri-ciri dari kadal sendiri adalah bagian-bagian dari kadal dapat dibagi menjadi 4 bagian. Itu yang pertama ada caput, merupakan bagian tubuh pada daerah anterior di mana bagian-bagian dari caput terdapat rima oris, yaitu terletak di antara anterior caput. Ada labium superior dan inferior, ada organon visus yang dilengkapi dengan adanya palpebra superior dan inferior yang keduanya dapat digerakkan. Di samping itu juga dijumpai adanya membran melintang di sudut anterior orbita. Ada sepasang neres anterior yang terletak di ujung depan maksila. Juga porus acousticus externum terletak di belakang mata. Alat pendengarannya berupa membran timpani. Yang selanjutnya kita akan membahas pada bagian transus atau badan. Nah, jadi transus ini berbentuk memanjang yang ditutupi oleh sisik yang berbentuk heksagonal. Juga dijumpai adanya ekstremitas atau anggota badan bebas yang terbagi atas ekstremitas cranialis atau posterior, badan yang terbentuk oleh branchium, antribranchium, manus yang memiliki valvula atau jari-jari yang berjumlah 5 buah. Di bagian anterior yaitu terdiri dari pollux, secundus, medium, numulus, dan minimus. Sedang yang berada di bagian posterior berjumlah 3 yaitu femur, cus, pes yang memiliki 5 buah digiti atau jari-jari bervokuola. Nah, yang terakhir yaitu ekor pada kadal. Ekor pada kadal ini mempunyai panjang 2 kali lipat panjang tubuhnya. Sisi pada kadal bersifat halus dan mengkilat. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem pernafasan pada reptil. Nah, organ pernafasan pada reptil adalah paru-paru, sebab sebagian besar reptil hidup di daratan atau habitatnya yang kering. Untuk mengimbanginya, kulit reptil bersisik dan kering, supaya cairan dalam tubuhnya itu tidak mudah hilang. Nah, kulit yang bersisik pada reptil merupakan suatu adaptasi hidup dalam udara kering dan bukan sebagai alat pertukaran gas. Walaupun begitu, ada pula mekanisme pernafasan reptil yang dibantu oleh permukaan epitelium lembab di sekitar kloaka. Nah, mekanisme pernafasan reptilia terjadi dalam 2 fase. Yang pertama itu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Saat tulang rusuk mengembang, volume rongga dada akan meningkat. Selanjutnya udara atau oksigen akan masuk ke dalam paru-paru sehingga terjadi fase inspirasi. Sedangkan fase ekspirasi akan terjadi jika tulang rusuk merapat sehingga karbon dioksida dan uap air keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada kadal. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan ini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Saat makanan masuk lewat mulut, lalu makanan akan ditelan lewat kerongkongan. Dari kerongkongan itu, makanan akan masuk ke lambung. Saat dari lambung, makanan akan diteruskan menuju ke usus. Di usus akan bermuara pada 2 kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Di usus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan, dan di usus pun juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan yang tidak digunakan ini akan dikeluarkan menuju kloaka. Yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada reptil. Nah, sistem ekskresi pada reptil ini berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Nah, kloaka sendiri merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan
zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Nah, untuk ginjal pada reptilia sendiri bertipe metanefros dan juga bentuk ginjalnya berbeda-beda. Pada kadal, ginjalnya panjang dan sempit. Posisi kedua ginjal bukan lagi berdampingan di kiri dan kanan tubuh, namun ginjal yang satu terletak di bagian belakang ginjal yang lainnya. Pada kadal, ginjal meneruskan urin ke vesika urinaria atau kantong kemih melalui ureter yang pendek. Baru dilanjutkan dari kantong kemih meneruskan lagi ke kloaka. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem sirkulasi. Nah, sistem peredaran darah pada kadal memiliki alat pemompa darah atau jantung reptilia, memiliki struktur yang berbeda dibandingkan ikan dan katak. Nah, hal ini ditunjukkan dari ventrikelnya yang memiliki sekat atau septum tak sempurna. Apabila ventrikel berkontraksi, lubang sekat ini akan menutup sehingga sesaat ventrikel terbagi menjadi dua bagian yang terpisah, yakni ventrikel kanan dan kiri. Meskipun demikian, jantung reptil dianggap memiliki tiga bagian, meliputi atrium kanan dan kiri serta ventrikel yang biasa memodifikasi diri. Adapun pada atrium reptil terdapat sekat atau septum sempurna yang menjadikan darah dari kedua atrium tidak bercampur. Nah, ada juga sekat ventrikel reptilia yang hampir sempurna. Nah, contohnya itu pada buaya. Nah, sekat di antara ventrikel buaya ini disebut foramen Panizae yang berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh dan juga menjaga keseimbangan tekanan cairan pada jantung saat buaya menyelam di dalam air. Nah, saat darah reptilia beredar, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh dialirkan menuju sinus venosus. Setelah itu, darah menuju atrium kanan dan dilanjutkan ke ventrikel. Nah, berikutnya darah mengalir menuju arteri pulmonalis dan akhirnya masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru kandungan gas karbon dioksida dalam darah dilepaskan. Nah, sementara gas oksigen diikat. Nah, darah yang berasal dari paru-paru akan menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya, darah mengalir menuju ventrikel yang diteruskan menuju aorta. Nah, aorta terbagi atas dua loop aorta yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Nah, lung aorta kanan membawa darah yang berasal dari ventrikel kiri. Nah, untuk diedarkan ke kepala dan anggota tubuh atau organ bagian depan. Nah, sementara lung aorta kiri membawa darah yang berasal dari ventrikel kiri untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh atau organ yang ada di bagian belakang. Selanjutnya yaitu sistem gerak pada kadal. Sistem gerak pada kadal ini menggunakan 4 kaki. Nah, 4 kaki ini berfungsi untuk berjalan di daratan dan mempermudah kadal untuk berenang di permukaan air. Nah, yang terakhir yaitu sistem reproduksi pada kadal. Jadi, kadal ini memiliki organ reproduksi yang unik, yaitu hemipenis. Hemipenis sendiri merupakan sepasang alat kopulasi yang berupa tonjolan di dinding kloaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamatan secara anatomi, organ reproduksi
Pada kadal jantan ini terdiri atas testis yang berjumlah sepasang dan berwarna keputihan. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf. Sistem saraf pada kadal terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan tidak termasuk sistem saraf kranial kecil yang tidak berkembang dengan baik. Meski tersebar di mukosa hidung, saraf ini bukan termasuk saraf olfaktori. Cukup sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.